Itu video Caca kelihatan gitu. Itu jenderal. Suara nggak masalah ya? Enggak. Oke, mungkin bisa langsung dimulai ya. Om Caca masih belum bisa, Om. Oke. Bisa langsung dimulai aja karena udah jam 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran? Kedengaran. Ya, kedengaran. Oke, baik. Halo. Ya, halo teman-teman, apa suara aku terdengar? Terdengar. Terdengar, Micun. Ya. Jadi model kita lagi ada kesalahan teknis, jadi aku gantiin dulu sementara. Boleh teman-teman mungkin selain aku, juga nanti selain teman-teman yang mau bicara, boleh teman-teman untuk mematikan suara di mikrofon ya. Ya, oke. Sebelumnya
sebelumnya kita mau dengarkan dulu dari Ketua KSL Komata UI kepada Elmi Tamrela. Dengar. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk mencuci tangan sebelum menonton seminar dari Komi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua, apa kabar? Semoga kita dalam kesehatan ya teman-teman. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, karena dengan rahmat-Nya lah kita dapat menghadiri pertemuan pada hari ini. Terima kasih pada para panitia seminar dari Komi, KSL Komata UI, saya berterima kasih kepada para pembicara, yaitu ada Kak Zahra, Fariza Marlon, dan Kak Akmal, serta moderator kita, Kak Bisma, yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi wawasan. Tak lupa saya juga berterima kasih kepada para pejuang konservasi. Semoga acara ini berjalan lancar. Sekilas tentang Komata, KSL Komata merupakan salah satu badan semi otonom di Departemen Biologi FMIPA UI yang bergerak di bidang konservasi satwa. KSL Komata didirikan November 2001. Saya mengutip sebuah quotes dari James Bailey, yaitu nature and nature is God's art. Hal ini juga menjelaskan bagaimana seni dan alam merupakan sesuatu yang sejalan. Kali ini tema melalui satu metode komunikasi manusia. Salah satunya adalah komunikasi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Seminar daring Komata kali ini mengusung tema tersebut karena melihat bagaimana peran dari seni kepada dunia konservasi. Seminar kali ini juga akan menyajikan wawasan mengenai dunia konservasi, konservasi melalui fotografi, dan konservasi melalui desain grafis. Semoga teman-teman yang pasti mendapatkan ilmu dan kemampuan yang dapat nantinya diterapkan hasil dari seminar daring kali ini. Curi ilmu sebanyak-banyaknya, gali ilmu sebanyak-banyaknya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi. Oke, baik pada Kak Hilmi atas pembukaannya. Terima kasih. Tadi sebelumnya saya minta maaf jika ada sambutan dari Kak Hilmi. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Pelaksana webinar pada sore hari ini. Kepada Kak Hilman Nur Muhammad Yahya, bisa dipersilahkan untuk memberikan sambutannya. Halo teman-teman, sebelumnya mau ngabarin dulu karena ada suatu halangan, jadi Kak Hilmannya nggak bisa untuk bawa sambutan. Gantikan aku, Laura If, sebagai wakil project officer-nya. Pertama-tama terima kasih, puji syukur kepada Tuhan. Ini seenggaknya ada 93 orang bisa bergabung di webinar Komuni. Sebenarnya seminarnya tadinya kita mau kayak biasa, mau kita karena ada orang nggak seperti ini. Cuma pastinya ada hikmahnya juga karena kalau dipaksain offline tentu kita bisa ketemu sama pembicara dari WCS. Ada Kak Zahra yang ternyata kakaknya juga alumni biologi juga. Itu kayak nambah ini sih, nambah pengetahuan aja tentang alumni kayak orang sedang mau buatnya. Terima kasih banyak Kak. Juga ada aku ilustratornya. Jadi kalau itu mahasiswa kita mungkin bercandaan yang paling sering di repost itu salah satunya mungkin dari biologi karena sama-sama gitu materinya ya. Dan sekarang kita bicara secara langsung sama Kak Yusuf Akmal. Makasih banyak Kak Akmal. Dan juga ada Fariza Marlon.
Jadi di grup Komata itu bahkan tahu kosannya duluan dari Facebooknya Pak Riza karena main sama Pak Riza Malon. Jadi suatu kebanggaan dan juga suatu kehormatan bisa mengundang Pak Riza bisa hadir. Ini semua juga pastinya karena bantuan dari teman-teman panitia, bantuan dari kakak-kakak juga senior semuanya, juga teman-teman peserta rekan-rekan pejuang konservasi. Makasih banyak para pembicara, makasih juga Kak Bisma, alumni juga, Ketua Komata juga pada tahun 2016 ya Kak, 2016-2017 ya. Ya, bersyukur banget banyak orang-orang yang mau ikut serta dalam webinar kali ini. Artinya dari kita acara ini mungkin bakal jauh banget dari kata sempurna. Untuk itu mohon maaf banget, bahkan dari awalnya aja tadi kita udah banyak hektik bikin webinar yang cukup besar. Pastinya masukan-masukan bakal diterima, teman-teman boleh kirim masukannya kemana aja, media sosial yang teman-teman tahu, dari apa aja. Mungkin kalau dijabarin terima kasihnya terlalu banyak satu-satu nanti waktunya. Jadi aku cuma berharap seminar ini bisa kita manfaatkan sama-sama dan teman-teman bisa nikmati seminarnya sama-sama. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Lawas perwakilannya untuk membuka acara ini. Oke, itu tadi pembukaan dari Ketua Komata dan perwakilan Ketua Pelaksana. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk memperkenalkan ketiga pembicara kita nih yang kece-kece banget. Ada 3 pembicara, yaitu yang pertama ada Kak Zahra. Halo Kak Zahra, apakah dengar suaranya? Ya, halo. Oke, Kak Zahra sudah hadir. Jadi buat yang belum tahu nih, Kak Zahra merupakan staff di Divisi Wildlife Trade Program WCS Indonesia. Di dalam kesempatan webinar kali ini, Kak Zahra akan membawakan materi mengenai konservasi. Kak Zahra, benar? Ya. Oke, benar. Oke, selanjutnya ada pembicara kedua kita, seseorang yang mungkin sudah tidak asing di fotografi alam liar gitu ya. Itu sebagai rekan Om Rizal Marlo, atau bisa disebut Om Caca. Halo Om Caca. Apakah Om Caca sudah bergabung? Oke, sepertinya Om Caca, apakah sudah mendengar? Apakah sudah bergabung? Oke, sampai aku bisa lagi mengusahakan pakai Google Chrome lagi. Sebentar ya. Sebentar. Oke, siap Om. Terima kasih. Ya, bentar ya. Aku off dulu nih ya. Nanti off dulu. Iya, siap Om. Oke, baik, itu Om Caca sebetulnya sudah ada masalah di slide-nya. Jadi Om Caca di webinar ini akan membawakan materi mengenai fotografi alam liar. Oke, pembicara yang selanjutnya, last but not least, pembicara ketiga kita yaitu seorang ilustrator dari biologi. Halo Kak Akmal, apakah Kak Akmal bisa mendengar? Ya, bisa. Oke, Akmal juga sudah bergabung pada webinar kali ini. Salah satu ilustrator yang ada di balik ilustrasi-ilustrasi yang dibuat oleh biologi itu apa? Nanti saya coba media sosial biologi di Instagram atau media sosial lainnya. Oke, itu pengenalan dari ketiga pembicara hari ini. Oh ya, sebelum saya ingin memberitahu tata tertib di webinar kita dan pelaksanaan dan penyamanan seluruh peserta webinar. Peserta diwajibkan yang pertama dilarang membagi link Google Meet kepada orang lain. Yang kedua, peserta wajib menonaktifkan mikrofon dan kamera selama webinar berlangsung. Yang ketiga, peserta dilarang menekan tombol presenting selama webinar berlangsung. Lalu kemudian yang terakhir adalah peserta hanya diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan melalui room chat. Jadi misalnya ketika nanti kalian ada peserta yang ingin bertanya di tengah-tengah presentasi, itu bisa banget nanti kalian kasih tahu di kolom komen. Oke, mungkin tanpa mempanjang waktu lagi, bisa kita mulai langsung dari pembicara pertama kita. Kita dengar kepada Kak Zahra, dipersilahkan. Oke, terima kasih Bisma untuk
sambutannya. Terima kasih juga kepada ini mata gitu ya, yang telah memberikan saya kesempatan gitu untuk bisa berbagi di webinar kali ini gitu. Oke, saya Zahra dari WCS Indonesia. Sebentar ya, saya share screen dulu. Oke. Ya, selamat sore teman-teman semua. Selamat sore Om Caca, salam kenal. Selamat sore Kak Akmal, udah lama ketemu ya. Terus ada juga tadi saya lihat beberapa teman-teman dari WCS, ada Marsha, ada Anggra, ada juga dosen biologi Bu Nurul. Terima kasih sudah menyempatkan menyaksikan webinar ini. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan coba berbagi mengenai konservasi, ancaman dan upaya penanganannya gitu di era digital ini. Nah, kita langsung mulai aja. Oh, ini lupa. Ini email saya, bisa menghubungi ke sini kalau mau ngobrol lebih lanjut. Oke, kita mulai. Nah, semua yang hadir di webinar ini kayaknya insya Allah udah familiar ya dengan kata konservasi gitu. Cuma nggak salah dong kalau kita refresh sebentar aja gitu ya, pengertian dari konservasi ini gitu. Nah, ini ada menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90, konservasi itu adalah pemanfaatan dan pengelolaan yang berkelanjutan gitu. Nah, ada beberapa tujuan utamanya, diantaranya adalah konservasi ini diharapkan dapat memelihara proses ekologi yang esensial, kemudian dapat memelihara sistem pendukung dan sumber daya alam, dan bisa mesejahterakan masyarakat juga. Nah, tujuan-tujuan konservasi itu... Kak Zahra, maaf mengganggu, memotong. Slide-nya belum terganti. Belum terganti? Iya, belum muncul katanya. Oh, oke. Apa sekarang? Di saya juga muncul sih. Udah muncul, Pak. Belum terganti gitu masih. Oh. Ntar keseluruhan. Di full screen. Mungkin. Ini aku full screen. Sorry, sebentar ya. Gimana nih cara keluarnya? Masih berupa ini ya? Udah full screen? Belum? Di saya belum sih, Kak. Belum. Teman-teman yang lain? Masih tulisannya World Fashion Society. Masih covernya. Oh, oke. Sekarang udah muncul? Halo? Masih belum, Kak. Oh, oke. Mungkin saya harus share semuanya kali ya, screen-nya ya. Cuma satu. Oh, kalau misalkan ada yang mau interupsi, langsung aja ya ngomong, saya soalnya nggak bisa chat-nya nih. Ya, nanti saya coba kasih tahu. Ada yang ngomong. Coba diulang lagi. Oh. Sudah muncul? Halo? Sudah, tapi di saya belum full screen sih. Masih belum di slideshow gitu. Oh, mungkin jaringannya kali ya. Soalnya di saya udah full screen. Kalau yang lain gimana? Yes. Saya juga lihatnya masih covernya masih kecil. Atau persennya digedein, coba deh. Oh iya. Mas cover, Kak. Bisa di zoom mungkin. Ini aja ya? Ya gitu. Lumayan. Oke, ini ya. Karena mungkin ada. Sip. Nah, tadi saya mulai dari sini. Jadi, nangis sedikit gitu ya. Kita refresh sedikit gitu tentang pengertian konservasi. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90, ini ada konservasi itu adalah pemanfaatan dan pengelolaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Nah, tujuannya ada beberapa, diantaranya adalah untuk memelihara proses ekologi yang esensial, memelihara sistem pendukung kehidupan sumber daya alam, dan mensejahterakan masyarakat. Tujuan-tujuan konservasi tersebut tentunya dibalut dalam aksi positif seperti ini. Jadi, beberapa aksi positif berikut ini berupa perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan secara berkelanjutan, dan restorasi. Dan
aksi ini juga dilakukan bersama gitu antara pemerintah dan masyarakat. Itu ada di pasal di Undang-Undang Nomor 5 tuh. Pemerintah dan masyarakat wajib bersama-sama melindungi melakukan konservasi. Kemudian konservasi sendiri regulasinya diatur di Undang-Undang 5 tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam hayati. Kemudian ada juga peraturan pemerintah nomor 106 yang terbaru ya tahun 2018 yang berisi list tentang tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi oleh negara. Dan secara global perdagangannya, pelindungannya diatur dan diawasi oleh konvensi CITES gitu. Seperti yang teman-teman informasi gitu ya, Indonesia juga termasuk dalam salah satu anggota konvensi CITES yang setiap tahunnya melaporkan upaya perlindungan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap satwa yang masuk dalam appendix CITES gitu. Nah, ketika kita sudah dengar kata konservasi gitu ya, kemudian selanjutnya apa sih gitu? Kenapa sih kita perlu konservasi satwa liar gitu? Memangnya apa manfaat satwa liar bagi kehidupan kita gitu? Nah, memang manfaat yang kita rasakan dari satwa liar ini tidak kita rasakan secara langsung gitu loh, tapi mereka sangat membantu kita dalam menjalani kehidupan kita nih. Contoh yang paling umum ini dari segi pertanian nih, mereka dapat membantu penyerbukan tanaman berbunga gitu ya, burung, kelelawar, kemudian tanaman-tanaman tumbuhan tersebut juga hama itu secara tidak langsung ya diatur oleh burung dan mamalia kecil lainnya. Nah, ini ada satu contoh berita menarik ya. Jadi di Madiun ini belum lama ini, baru tanggal 11 Juni, itu Dinas Pertaniannya membagikan burung hantu jenis Tito alba kepada petani di Madiun. Kenapa? Karena mereka mengeluhkan hama tikus yang susah sekali untuk dibasmi. Nah, mereka balik ke predator alaminya tikus ini, si Tito alba gitu. Dan burung satu oleh petani mendirikan ya sampah itu di area persawahan untuk tempat hinggap dan si burung ini gitu. Jadi mereka bisa memangsa tikus-tikus yang ada di persawahan. Nah, kita tadi udah nyimak manfaat konservasi gitu. Nah, selain manfaatnya masih banyak banget sebenarnya gitu selain dua hal ini, tapi ada hal lain gitu. Kita sebagai manusia gitu, kita merasakan manfaatnya, tapi ternyata kita juga salah satu faktor yang menimbulkan ancaman bagi satwa liar nih. Nah, gitu kan. Selanjutnya saya akan memaparkan beberapa bentuk-bentuk ancaman terhadap kehidupan liar di Indonesia, khususnya dari segi perdagangan ilegal. Nah, ini ada beberapa jenis ancaman terhadap kehidupan liar, mulai dari perburuan sebenarnya cuma di sini nggak ada, kemudian penyelundupan, perdagangan ilegal, konvensional atau online, kemudian pengangkutan ilegal, dan juga kepemilikan ilegal. Nah, WCS Indonesia sendiri mencatat ya tahun bulan Januari sampai Juni 2020 itu penegak hukum sudah berhasil melakukan 54 operasi penangkapan terhadap pelaku kejahatan terhadap satwa liar ini. Dan 50% diantaranya itu adalah kasus penyelundupan. Kemudian disusul oleh perdagangan online, perdagangan konvensional, kepemilikan ilegal, dan pengangkutan ilegal. Kedepannya saya akan memberikan contoh dua saja dari jenis kejahatan ini gitu, karena kalau mau dibahas semua nih nggak cukup waktunya. Jadi saya akan membahas penyelundupan dan perdagangan online. Kemudian mode transportasi yang digunakan para penyelundup ini ada dua, ada darat dan laut. Di darat mereka bisa menggunakan mobil pribadi atau kendaraan umum berupa bus antar provinsi. Kemudian di kapal laut mereka menggunakan penumpang, jadi bukan dibawa oleh penumpang atau dititipkan kepada pihak-pihak yang kita nggak tahu gitu ya. Dan jalanan burung yang dari kapal ini besar gitu ya, apalagi dari kapal laut ini biasanya burung-burung diselundupkan dari Indonesia bagian timur. Nanti sampai di Tanjung Perak atau Tanjung Priok. Nah, berikutnya ini ada contoh
kasus yang belum lama ini berhasil digagalkan oleh pihak karantina pelabuhan di Bakauheni bersama dengan polisi setempat gitu dan BKSDA juga. Nah, mereka berhasil menggagalkan penyelundupan ribuan burung. Ini dalam satu kali penangkapan ini dari 5.000 burung akan diselundupkan gitu. Jadi bayangkan aja betapa banyaknya satu hari aja 5.000 ekor burung gitu yang akan diselundupkan gitu. Nah, kemudian ada catatan menarik dari Flight, ini Asosiasi Perlindungan Burung juga di Indonesia. Mereka mencatat sebanyak 67.000 burung liar hanya dari Sumatera saja yang berhasil digagalkan gitu penyelundupannya selama 2018 sampai 2019. Wow ya, 67.000 ekor bisa kita bayangkan gitu. Pengamatan burung aja kayaknya kayak dikumpulin bertahun-tahun 10.000. Oke, nah kalau tangkap ini, dan mereka dijerat menggunakan Undang-Undang Nomor 5 tahun 90 tentang konservasi, dan ada juga sekarang yang dijerat dengan menggunakan Undang-Undang karantina, Undang-Undang Nomor 21 tentang karantina ikan, hewan, dan tumbuhan gitu. Jadi sekarang border security ini sudah makin memperkuat penjagaannya gitu. Jadi bisa juga nih digunakan undang-undang yang lain gitu selain Undang-Undang Nomor 5. Dan pelakunya mendapatkan vonis yang beragam, masih cukup gitu. Beragam sampai saja. Kemudian mereka didenda sebesar 2 juta. Oke, dan oh ya, selanjutnya ini ada foto. Ini fotonya muncul, harusnya dia muncul, cuma saya gerakin aja nggak apa-apa ya. Jadi gini, foto pertama ini bisa lihat ada mobil pribadi yang berisi box burung yang hingga satu berasal dari Jambi yang mau jarak dihentikan di Bakauheni ketahuan. Mereka lihat itu, mereka memodif kendaraan pribadi untuk masuk segini banyak box gitu ditutupi oleh kain gitu. Dan misi burungnya ya bisa dibayangkan berhimpitan dalam panjang, kemudian dalam waktu yang lama, beri pakan seadanya gitu ya, dan tidak menutup kemungkinan mereka akan mati gitu dalam perjalanan. Dan satu mobil ini memuat lebih dari 1.000 ekor burung satu kali pengiriman. Nah, metode yang selanjutnya ada ini, menggunakan bus antar provinsi, dititipkan ke supir atau kernetnya. Sama metodenya, burung dimasukin ke dalam keranjang yang plastik seperti ini, di Melayu, bisa dilihat mereka berhimpitan. Dan ini yang sangat keren gitu, mereka dieksploitasi di alam, kemudian dari dalam perjalanannya juga mereka tersiksa gitu, kemudian harus ketika dilepas biarkan jumlahnya juga berkurang ketika ini tangan gitu berlomba dengan waktu gitu masih hidup gitu agar bisa berfungsi dengan seperti semula di ekologi di habitatnya. Nah, burung-burung gimana ini sih kan banyak banget gitu ya. Bagian kan di pasar burung atau ada sebagian di online. Nah, mengenai perdagangan online, nah ini burung-burung itu akan dijual di platform online, di media sosial ya. Bentar. WCS Indonesia, nih kami melakukan pemantauan online di media sosial Facebook. 37 grup dan belum satu liar gitu yang diiklankan. Dan ini dilindungi gitu. Dan dari sekitar 600 ini burung. Primadona banget ya burung gitu. Dan ketika masuk ke dalam platform online gitu, yang muncul adalah jenis-jenis yang seksi, paruh bengkok. Dan rata-rata semua jenisnya itu yang diiklankan itu jenis-jenis yang dilindungi gitu ya. Mungkin kenapa gitu? Mungkin karena merawatnya tidak sesulit Amalia dan juga pakannya tidak sesuai dan harganya lumayan gitu ya. Ini yang kedua ada Mamalia, ini juga kalah sih gitu ya hewannya, ini kucing hutan dan lutung gitu yang paling populer di
Nah, mereka berdua ini lagi-lagi dicari gitu, karena dianggap lucu gitu ya, dipiara, bisa jinak gitu sewaktu-waktu. Karena rata-rata yang dijual ini masih dalam keadaan juvenile gitu. Lutung dan kucing dalam keadaan masih anakan gitu. Belum bisa apa, bisa sih oleh mereka. Kucing ini tidak sampai di memelihara gitu, tapi ada keinginan lain, ego yang lebih dari si pemelihara ini untuk membreeding kucing hutan ini dengan kucing domestik. Bayangin ya, dipaksa kawin satu kandang gitu. Dulu tahun 2000 saya pernah bawa kucing hutan dan ada kucing hutan dikandangin sama kucing domestik gitu, dan ya salah satunya pasti mati. Ada yang berhasil tapi anakannya ternyata galak, dilepas dan mengakibatkan konflik dengan masyarakat ternaknya dimakan atau gimana atau gimana gitu kan. Nah, selanjutnya ada reptil gitu juga banyak gitu diperdagangkan gitu. Cuma di Facebook kita bisa melihat yang paling populer ini jenis sanca hijau dan sanca bodo. Sanca hijau ini dari Papua, kemudian jenis lain, reptil lain itu ada soa-soa, kalau nggak tahu silahkan di googling, kemudian ada juga kura-kura didagangkan gitu ya. Nah, ini temuan nih di Facebook yang kami lakukan gitu. Nah, ada contoh kasus yang telah digagalkan oleh penegak hukum nih. Oke. Nah, ini yang pertama ada dari Sumatera Utara gitu. Nah, ini seorang pelaku ditangkap karena berusaha memperjualkan beruang madu, burung nuri, dan kakatua di halaman akun Facebooknya gitu. Nah, bisa kita bayangkan ya, dia itu punya koneksi yang betapa luas gitu. Karena dia di Sumatera Utara, dia mau menjual burung nuri dan kakatua yang berasal dari Indonesia Timur gitu. Ini kita bisa lihat dari saja gitu kali gitu, dampaknya gitu, bahaya sekali gitu. Dan juga nggak sedih gitu untuk menerangkan atau mendatangkan burung ini dari timur ke Indonesia bagian barat gitu. Belum lagi kalau mati gitu kan, banyak sekali hal-hal yang sangat disayangkan gitu kalau perdagangan ilegal ini. Nah, itu lanjut gitu. Ini ada 3 pelaku nih. Sayangnya salah satu dari mereka itu sih dengan gimana ya, sedih gitu kan, kita berusaha kemudian ternyata dari dalam ada yang juga gitu kan. Nah, ini banyak terjadi gitu, hanya saja ketika didetekan mereka juga mendapat hukuman gitu sesuai dengan peraturan yang berkepolisian gitu. Jadi terpisah dari pelaku yang merupakan warga sipil biasa. Selanjutnya hanya dokumentasi mengenai packingan bedu gitu yang mereka gunakan di kota sempit itu. Beruang madu bayi yang lucu ini gitu ya, harus berada di situ berjam-jam, mungkin berhari-hari, entah posisinya dibanting atau gimana gitu, tahu gitu ya. Misalnya masuk ke ruangan sempit udah sesak gitu ya, udah takut gitu, gimana mereka gitu yang nggak punya akal ini manusia gitu. Nah, di Jawa ada juga nih baru nih masih hangat tanggal 6 Juni kemarin. Nah, ini dari kasus ini berhasil diungkap oleh KLHK gitu. Mereka melalui cyber patrol di Bandung ya, mereka melakukan penangkapan jaringan terhadap perdagangan surili dan lutung Jawa gitu. Nah, sedihnya ya kalau perdagangan seperti ini mereka ditemukan dalam kondisi sakit dan lagi-lagi juvenile gitu yang ditemukan. Jadi tantangan lagi nih bagi pemerintah bahwa kita harus bisa merawat ya satwa yang telah digagalkan perdagangannya ini gitu. Jadi juvenile yang tidak harus bisa merawatnya dengan baik adalah biarkan kembali. Nah, setelah kita melihat berbagai jenis ancaman ya, 2 aja sih gitu ya, penyelundupan dan perdagangan perdagangan online gitu. Tentunya juga perlu tahu nih upaya-upaya sudah dilakukan oleh pemerintah seperti border security yang saya
bilang BKSDA, Ina dan Polri bekerjasama mengatasi perbatasan ya ini di pelabuhan yang sedang langsung ini mereka tuh seperti itu gitu. Jadi banyak sekarang kasus-kasus penyelundup burung yang diketahui gitu digagalkan. Kemudian juga ada dari pusat, ada dari tim cyber patrol di Gakum KLHK dan di kepolisian juga ada tim cyber yang menelusuri gitu personal-personal yang dirasa berbahaya dan melakukan perdagangan ilegal secara masif. Kemudian dari segi jaksa dan hakimnya juga dibantu oleh NGO, dibantu oleh WCS untuk mereka diberi pengayaan gitu tentang pemuatan tentang satwa liar gitu bersama-sama gitu dari semua segi, dari penjagaan di border, dari pengadilannya, dari polisi gitu semua melakukan upaya gitu. Nah sekarang kita masyarakat sipil kita bisa apa sih gitu buat ngebantu nih pemerintah gitu mencegah memberi ancaman satwa liar gitu. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di sini. Ada 4. Yang pertama melalui media sosial, ya. Terus ada 2 yang dari pemerintah, dari Gakum dan dari Bareskrim. Kemudian ada satu lagi dari NGO, dari freelance. Nah, platform yang pertama nih, kayaknya kita semua udah punya di genggaman tangan kita di handphone tiap hari dibuka diliatin gitu. Ada yang tahu nggak apa? Halo. Instagram, Kak. Nah, oke. Ada lagi? Yang enggak? Twitter. Oke, masih satu lagi disebut yang paling populer. Facebook. Ya, betul. Facebook. Instagram, Twitter. Ya, itu Facebook ya. Facebook punya Oke, Facebook ini punya pelaporan terhadap konten-konten yang dirasa itu mengandung percobaan, penjualan, pembelian, pemberian, atau yang mendorong kita sehingga kita mau melakukan perburuan gitu. Nah, setelah ini saya akan sekilas gitu ya mencoba mengajak gitu ya teman-teman semua untuk mencoba gitu melakukan pelaporan ini gitu. Kalau lagi ada yang buka Facebook di desktop bisa sama-sama kita coba cari satu nama jenis satwa yang dilindungi, yang familiar aja, yang banyak tuh tadi burung gitu ya. Ada 100 orang lebih nih gitu ya. Sekali ngelaporin gitu ya. Tapi sebelum mulai kita perhatikan dulu ini ada namanya standar komunitas Facebook gitu. Jadi kita kalau mau melaporkan kita juga begitu. Yang kita laporkan itu sesuai dengan laharnya gitu. Nah, di sini ada dia mengatur tentang konten yang diperbolehkan tentang mereka mengatur konten tidak boleh mengandung hal-hal yang mencoba membeli, menjual, memperdagangkan sama aja yang perdagangan ya spesies langka atau bagian tubuhnya, utuh hidup atau bagian tubuhnya. Kemudian juga konten tidak boleh mempromosikan atau mengkoordinasikan aksi perburuan gitu. Nah, setelah kita paham ini, baru kita coba nih lakukan pemantauan sendiri, mandiri gitu ya, pelaporan. Nah, di sini kita melakukan pelaporan terhadap Nah, di sini kenapa saya menganggap ini pantas dilaporkan? Karena ada penawaran yang minat. Ya, itu sudah merupakan penawaran gitu. Gimana sih caranya? Nah, ini titik 3 ini bisa lihat ada tulisan cari dukungan atau laporkan postingan. Nah, kita klik. Kemudian selanjutnya kita akan melewati beberapa tahap singkat aja gitu ya. Nah, pertama yang paling kiri kita mau melaporkan apa nah gitu. Kita tahu kan di Facebook perdagangan satwa dilindungi itu berarti ilegal. Oke, langsung aja jalan tidak resmi. Kemudian muncul lagi di bawahnya opsi lain gitu. Ini tidak resmi apa? Obat, senjata, atau hewan gitu. Ini ada 2 nih pilihan, hewan langka atau hewan lain gitu. Ini juga kurang paham nih hewan lain maksudnya gimana gitu ya. Kalau kalian mau mendetailkan ini hewan dilindungi loh Facebook gitu, coba bisa diklik di hal ini gitu. Mungkin kalian bisa nulis di situ
kronologinya. Nah, kemudian yang ini setelah kalian klik selanjutnya akan ada review singkat gitu ya, apa yang kalian lakukan siapa. Dia kita tidak tahu feedback. Ada juga apa kita mau blokir orang itu gitu, kita nggak lihat lagi dia jualan, apa kita sembunyikan posting dia yang berupa jualan kayak gitu, atau yang terakhir nih kirimkan kembali ke Facebook untuk ditinjau. Nah, ini yang sering dilakukan gitu ya. Kenapa kirimkan kembali gitu? Jadi kita juga mau menekan ke Door of City juga menunjukkan gitu, kita ini loh berkali-kali dilapor ke Facebook karena memang ini gitu, walaupun seringkali ya ada setelah selesai kita bisa lihat status laporan. Saya coba dan teman saya juga yang memang dengan ini gitu ya, kita sama-sama masih kurang ngerti gini dengan alurnya Facebook nih, gimana mereka menilai apa yang kita laporkan gitu, karena ini screenshotnya kurang oke. Jadi ini aktivitas kita apa aja kita bisa lihat di sini, kita melaporkan siapa, kemudian melaporkan apa gitu ya, bisa kita lihat di sini. Terus nanti akan ada balasan dari Facebook gitu ya. Salah satu yang sudah saya lihat itu adalah balasannya berupa konten itu yang diposting itu sudah sesuai dengan standar komunitas gitu. Tapi saya rasa itu kan perdagangan satwa dilindungi gitu. Nah, entah kami juga belum mendapat jawaban gitu. Jawaban lain gitu dari tanggapan selainnya itu. Pilihannya ketika tidak ditanggapi kalau konten memang sesuai, post itu akan dihapus. Jadi kita bisa gitu, aktivitas kita tuh postingan dihapus kayak gitu aja. Gitu. Mungkin nanti bisa sharing kalau teman-teman ada yang pernah ngelakuin dan respon dari Facebooknya itu benar nih gitu, ilegal gitu. Coba nanti ya kalau ada yang pernah kasih tahu saya gitu. Nah, selanjutnya tadi kan kita lihat dari platform sosial media. Nah, kita bisa lihat nih. Selanjutnya dari pemerintahan. Nah, ini dari Gakum KLHK. Ada aplikasi namanya Gakum KLHK. Ini lebih luas range-nya. Kita bisa melaporkan kerusakan lingkungan yang lain gitu, lahan atau tumbuhan gimana. Bukan hanya satwa, panjang ya. Sebelum melakukan gitu. Saya sih platform itu ya, karena berhasil gini nih. Ada yang di sini sama. Kemudian ini yang dari Baris Krim ini langsung laporan satwa dilindungi. Nah, ini kalau tidak salah diluncurkan 2018 ya, bersama dengan beberapa NGO juga termasuk WCS. Dan di sini kita bisa gedein aja. Oke, ini semua kita bisa langsung ngisi identitas singkat, kemudian dan kita bisa langsung upload foto gitu. Kalau kita tahu ini namanya apa ya gitu kan, bisa upload foto langsung, atau kalau dalam keadaan foto di tempat asalnya gitu ya, bisa juga teman-teman langsung kronologinya di sini nih ada kotak informasi 5.000 karakter. Wah, bisa cerita panjang untuk kronologinya gimana. Kemudian bisa juga lihat progresnya ya, sama kayak di Facebook tadi. Terus, perlu diperhatikan juga untuk ambil gambar aplikasi-aplikasi seperti ini, kita harus memperhatikan keamanan diri kita juga ya, teman-teman. Takutnya gitu ya, itu berbalik ke kita sendiri gitu. Dan kalau bisa dilakukan di tempat yang aman gitu. Jangan sampai nanti pemilik tokonya sebenarnya dia legal gitu, hanya tersinggung gitu ya. Jadi nanti kenapa-napa. Jadi ini harus hati-hati ya dalam pengambilan foto. Nah, ada satu lagi Wildscan, ini dari Freeland. Ini sudah dari 2016 di launchingnya. Teman-teman bisa pakai ini kalau mau mulai dari identifikasi. Jadi kita nggak tahu nih apaan gitu ya, tapi ada fotonya. Tapi kita tahu, kita lihat dia bersisik, dia berbulu, bentuknya apa, warna
apa, kita bisa pakai ini. Dan di sini juga dipandu gitu ya, ini di beberapa negara gitu ya yang ada di dalam sini yang bisa pakai gitu. Dan kita bisa dari mulai diidentifikasikan profil aksinya yang mau dilakukan. Pertama, kembali gitu pada pihak berwenang pada aku, kepada polisi gitu. Kalau ada kejadian yang dirasa perlu ditindaklanjuti gitu di Indonesia gitu. Dan setahu saya juga ada saya di ini penggunaan aplikasi ini ya platform di laporan gitu juga tidak lepas dari kesadaran diri kita supaya macam kasih aman bagi satu biar di kan ya dan di negara global ya satwa yang ataupun tapi dia tidak memiliki surat-surat resmi gitu ya, penangkarannya tidak jelas. Nah, itu perlu diperhatikan gitu yang seperti itu gitu. Karena nanti kita malah menimbulkan aksi tadi, mendorong orang untuk juga membeli gitu, posting di Facebook, ini lucu, ini bagus gitu. Sebenarnya itu tidak baik gitu. Kalau caranya pun tidak baik. Nah, sepertinya Bisma itu sharing dari saya sudah selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak dengan baik. Terima kasih juga kesempatan yang telah diberikan. Semoga isinya bermanfaat buat kita semua dan bisa jadi pelajaran buat kita semua dan saya juga bisa jadi pelajaran buat saya juga dari masukan dari kalian. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Kak Zara atas materinya yang menarik sekali. Jadi dari materi yang tadi dipresentasikan Kak Zara, terdapat insight-insight baru mungkin yang bisa kita dapat. Kayak misalnya selama pandemi ini ternyata perburuan dan perdagangan masih berlangsung, dan ternyata kita tuh nggak perlu menunggu pemerintah untuk ketika kita melihat kejahatan seperti laporkan oleh media sosial dan aplikasi yang disediakan oleh pemerintah. Seperti yang dicontohkan Kak Zara. Oke, ya bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa aja langsung ditulis di kolom chat. Jadi nanti setelah akhir presentasi bisa. Oke, setelah kita materi konservasi dari Kak Zahra, kita mengenai itu dari on chat ya. Oke, sudah. Selamat siang semua teman-teman. Bisma, saya coba presentasi sekarang ya. Oke. Sebentar ya. Aduh, bentar ya. Udah masuk belum gambarnya? Belum ya? Sudah ke-share, Om. Ke-share belum ke presentasi. Saya sudah cari. Tadi udah pilih di. Udah ada tulisannya ya? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kok saya nggak bisa ngeliat tapi. Halo? Kelihatan? Udah share, Om? Udah ke-share. Bisa jalan? Bisa? Bisa, cuma masih yang tampilan pertama Google Meet-nya. Ya, tampilan Google Meet-nya. Di saya tampilan Google Meet-nya sih. Ntar dulu nih. Ini udah langsung sama nanti kok ngomong ya. Mal dulu ya. Oke, makasih. Oke, baik. Karena Om Caca seperti masih mengalami masalah, jadi kita akan mendengarkan materi dari akal, dari biologi. Apakah
Oke, kalau Kak Akmal sudah siap, dipersilahkan Kak Akmal, silahkan untuk materinya. Saya matiin kamera dulu. Boleh. Sudah muncul, Pak? Oke, udah Kak. Udah ya? Bisa. Udah. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kak Akmal, maaf agak dikit kan. Jadi agak suaranya. Wait. Oke, sudah kedengaran suara saya? Masih agak kecil, Kak. Ini bisa didekatkan mikrofonnya Kak. Oke. Kalau sekarang? Halo? Halo Kak. Ya, mulai. Tetap kecil ya? Lumayan. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Akmal dari Biologi. Sebelumnya terima kasih pada panitia dari Komata sudah mengundang Biologi untuk presentasi. Oke, lanjut. Nah, ini buat teman-teman yang belum tahu, jadi saya dulu kuliah di Biologi angkatan 2010. Suaranya kecil. Oke, sorry. Kalau sekarang? Sudah Kak. Sudah, Kak. Ya udah bagus. Oke. Sorry. Ya, lanjut aja ya. Ini saya yang paling kiri yang bawa siput. Next aja. Oke, teman-teman, ini jadi kemarin materi yang di request oleh panitia. Bentar, sorry ada gangguan. Nah, jadi ada teman dari panitia minta ada peran desain grafis dan ilustrasi bagi konservasi kehidupan liar, kemudian bagaimana cara penyampaian konservasi
pesan konservasi melalui desain grafis dan ilustrasi. Kemudian yang ketiga ada impact yang diberikan seni desain grafis dan ilustrasi dalam upaya konservasi. Nah, teman-teman, ini kita simulasi aja misalnya kalau teman-teman diminta milih nih untuk baca sebuah materi misalnya, di pilihan satu kalian ada pilihan misalnya suruh baca buku 500 halaman tapi full text, atau pilihan kedua yaitu buku 500 halaman tapi ada fotonya, ada ilustrasinya dan grafik. Kira-kira teman-teman pilih yang mana? Pilihan 2. Pilihan 2. Kenapa? Karena otomatis itu lebih mudah untuk dipahami kan ya. Jadi grafik, desain, dan ilustrasi ini digunakan untuk menyederhanakan informasi. Nah, kemudian ini yang tadi impact-nya, kira-kira gambaran seperti ini. Jadi dengan dari materi konservasi ditambah dengan desain grafis dan ilustrasi, diharapkan masyarakat jadi lebih mudah untuk memahami isu konservasi yang diangkat, kemudian awareness masyarakat jadi meningkat, sehingga diharapkan lebih banyak masyarakat yang bisa berkontribusi dan bisa berdonasi melalui lembaga-lembaga konservasi. Jadi desain grafis dan ilustrasi digunakan untuk mempermudah pemahaman di masyarakat. Nah, kemudian tadi untuk contoh-contoh karya ilustrasi, saya akan jelaskan tentang biologik ya sebelumnya. Jadi biologik itu apa? Biologik itu adalah creative project yang dibuat dengan tujuan untuk memasyarakatkan sains dan biologi di Indonesia. Jadi biologik menggunakan media komik dan ilustrasi. Serta kami aktif menyebarkan karya melalui Instagram, webtoon, dan karya karsa. Sebenarnya lagi vakum sih saat ini. Oke, ini kreatornya. Jadi saya berdua dengan Iqbal HP. Kalau mau follow bisa follow Iqbal HP aja, karena dia lebih inspiratif. Kemudian masuk ke konten apa aja sih yang dibuat di biologik. Yang pertama itu ada namanya Words of Life, jadi permainan plesetan kata kayak gini. Jadi contohnya I will love you till the end of my life. Jadi plesetan dari I will kayak gitu. Contoh-contohnya. Contohnya nih, like I said, I want you to leave me alone. Contoh lainnya, nah, Words of Life ini tahun lalu sudah diterbitkan pada 8 Juli 2019. Bukunya kira-kira seperti ini. Jadi kalau mau cari mungkin kalau masih ada ya di Gramedia, silakan bisa. Kemudian konten yang kedua yang kita buat adalah komik pendidikan biologi atau biologi komik. Jadi kita bikin komik 4 panel yang isinya menjelaskan tentang keseharian makhluk hidup di dunia biologi. Gitu. Contoh yang kiri tentang perilaku yang betina dari belang sembah memakan pasangannya ketika setelah melakukan perkawinan atau kopulasi. Kemudian ini juga contoh bahwa ternyata kalau anak penyu yang sudah menetas, selain dia harus keluar dari pasir, dia juga harus menghindari ancaman dari predasi dari burung, kepiting, dan predator lainnya. Oh ya, biologi juga ada di webtoon, bisa dicari aja. Nah, konten ketiga kita itu namanya stiker biodiversitas. Jadi ini untuk konten biologic invention. Biologic invention itu apa? Jadi kita menginvasi foto-foto netizen dengan makhluk-makhluk hidup. Ilustrasi makhluk hidup. Ini contoh-contohnya. Ada burung maleo, terus ada tapir. Nah, konten yang keempat yaitu kita buat yang namanya biologi pattern. Jadi kita lihat pola-pola di alam yang menarik, kita buat
sebagai merchandise seperti itu, dan untuk mengajarkan kepada masyarakat tentang biodiversitas. Contohnya ini yang bakteri dan mikroalga. Nah, konten yang kelima yaitu ada coloring book, buku mewarnai untuk activity kit juga buat anak-anak. Jadi karena konten di biologik itu beragam dari mulai anak-anak sampai dewasa. Nah, yang keenam ini yang terbaru, belum launching, jadi kita buat yang namanya board games pendidikan. Diharapkan jadi orang-orang bisa bermain sambil belajar seperti itu. Next, nah kegiatan biologik itu apa aja? Nggak jauh-jauh dari mini pameran dan workshop. Gambaran kira-kira ketika pameran. Nah, yang terakhir ini ada kolaborasi biologik, jadi yang beberapa contoh yang terkait dengan isu-isu konservasi. Pertama ada kolaborasi biologik dengan Tambora Muda. Ini kita buat beberapa ilustrasi tentang hewan-hewan endemik dari Indonesia. Kemudian ini contoh juga poster untuk campaign dari bersama KKP BPS PL Padang. Kemudian nah ini kolaborasi dengan WWF Ujung Kulon. Jadi kita bikin komik tentang perilaku badak Jawa. Next-nya, nah ini kolaborasi tahun lalu. Jadi kita bikin buku cerita tentang konservasi kalong poniki di Pulau Mantawalu, Dhaka. Nah ini teman-teman bisa unduh secara gratis di www.poniki.id. Kemudian yang terbaru kemarin ada kolaborasi dengan Tokome, jadi kita membuat masker, desain masker untuk dibagikan kepada penjual di pasar-pasar seperti itu. Nah, yang Indonesia dan Karya Karsa selama 1 tahun depan, karena nanti sebagian pendapatan di karya biologik ini akan disumbangkan untuk kepentingan konservasi. Dan juga sekalian karena ada Alkomata juga, jadi kalau bisa sih saran saya teman-teman dari Komata, nanti Kanopi atau Sigma dan Proteus bikin halaman di sini juga supaya nanti alumni juga bisa bisa nyumbang kayak gitu untuk kegiatan-kegiatan kalian. Nah ini udah mau akhir. Suka ada pertanyaan kayak gini ya, Kak, aku mau buat karya seperti itu juga, tapi aku nggak bisa gambar, gimana dong? Sebenarnya nggak masalah, jadi kalau kamu nggak bisa gambar, kamu bisa coba berkolaborasi dengan temanmu yang bisa gambar satu, atau bisa juga coba karya bidang lain yang memang sesuai dengan hobi kamu. Karena kan hobi kan banyak ya, bisa fotografi, videografi, menulis, blogging, vlogging, main game, main musik, bikin podcast, dan lain-lain. Jadi banyaklah yang bisa kalian lakukan, nggak harus dari ilustrasi kayak gitu. Next. Nah, ini masalah nih. Tapi hobiku nyinyirin karya orang di media sosial. Gimana dong, Kak? Nah, ya semoga cepat-cepat kena azab deh. Oke, segitu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih kepada Kak Akmal atas presentasi yang menarik. Jadi dari Kak Akmal kita bisa mengambil kesimpulan kalau kita selain yang lebih seni, tapi yang ternyata kita tuh masih bisa menyalurkan hobi kita di dunia seni dengan berkecimpung di dunia konservasi juga. Dan kalau misalnya nggak menggambar juga ternyata kita juga masih bisa lakukan lain mungkin bisa membantu kita atau usaha-usaha konservasi ke depannya. Oke, mungkin itu.
Oke, selanjutnya ke pembicara ketiga kita kepada Ya, oke. Tadi aku udah coba kirim plan B, tapi itu filenya aku udah kirim. Tapi kalau kita coba dulu, kalau nggak bisa aku ke panitia aja. Ya, oke. Oke, kita coba lagi ya. Tuh, aku bisa kelihatan nggak? Cuman aku nggak bisa ini nih. kelihatan Om, coba Cuma aku bukan slide presentasinya. apa tuh? Iya, tapi aku nggak bisa. Ya udah, lewat itu aja deh, lewat panitia aja lah. Nah, Oke. ya, aku udah kasih filenya. Oke, mungkin kepada panitia bisa ditampilkan slide dari OnTech-nya. Jadi nanti aku next aja ya. Halo, kelihatan ya? Ya, sudah kelihatan. Oke. Bisa full screen. Bisa full screen. Nah, masalahnya nggak bisa nih. Susah. Oh ya udah cukup kan buat teman-teman kebaca ya. Oke. Selamat sore kawan-kawan semua, terutama para pembicara, Zara, Akmal, Bi. Selamat sore, ada beberapa ini nih orang-orang. Saya nggak bisa banyak ngomong nih karena saya tukang foto, bisa banyak foto. Bilang nggak kayak Zara bisa banyak ngomong, tadi panjang juga ya, kuliah umum. Jadi katanya saya diminta berbicara mengenai tadi fotografi, menjelaskan fotografi itu apa, dampaknya terhadap konservasi segala macam, apa manfaatnya untuk konservasi segala macam. Oke. Pertama, ilmu fotografi ini kalau kita bahas panjang, flora dan fauna dan landscape. Tapi saya lebih ke landscape hutan, ya, bukannya landscape pemandangan. Tapi bukan tidak mungkin saya motret apa saja. Jadi kalau sudah di lapangan saya motret apa aja. Ada budaya, ada profil orang, saya foto-foto semua karena itu hanya komunikasi. Zaman dulu sama zaman sekarang bedanya sangat signifikan. Zaman dulu kita harus hitung-hitung di beberapa orang. Zaman sekarang kalian hidup di zaman digital, cuman masih selalu bilang fotografi adalah mahal. Terus berikut, jadi genrenya udah banyak sekali. Foto satwa liar, kita harus suka dengan satwa liarnya, dengan fotografi, dengan aktivitas luar ruang. Artinya harus kita fisiknya bagus. Tiga komponen ini yang sangat perlu untuk menjadi fotografer satwa liar. Karena apa? Binatang atau di sebelah pelabuhan yang langsung kita turun, kita langsung bisa motret. Jadi ada di pelosok-pelosok, jadi perlu visual bagus. Kemudian juga dengan fotografi. Kalau kita nggak suka foto, kita binatang aja juga sayang juga. Kita senang sama satwa liar, nggak senang fotografi, sayang juga. Saya nggak senang motret, sayang juga. Jadi itu saling terkait. Saya menekuni ini dari tahun 90 karena saya lihat tidak ada orang Indonesia yang mau menekuni bidang ini. Berikutnya, slide berikut. Nah itu harus suka cinta dengan binatangnya, dengan pekerjaannya, punya komitmen dan konsisten. Bagian yang paling bawah adalah investasi gitu. Investasi kadang orang pikiran investasinya duit, ya itu dia. Fotografi kadang-kadang orang bilang mahal. Menurut saya itu relatif. Saya dokumentasi dari tahun 90. Apa yang saya foto kadang-kadang sulit lagi didapat di zaman digital. Jadi ya itu kamu tahu tuh, mengembalikan binatang ke alam itu jauh lebih sulit dan mahal sekali. Ya, mahal perlu ya, tantangan yang lebih daripada motret. Jadi membalikan binatang itu ke alam. Alamnya kadang-kadang nggak siap, habitatnya rumah binatang nggak siap, atau binatangnya nggak mau. Mereka juga takut gitu, karena ada hukum alam, hukum rimba yang mereka dimakan atau diapakan atau dimakan. Jadi ada pokoknya rumit lah. Teman-teman mungkin banyak yang orang biologi di sini ya. Nah itu prosesnya rumit sebetulnya, pengembalian satwa liar ke alam itu prosesnya lebih rumit.
dokter-dokter hewan tuh tahu lah, dokter wildlife vet itu untuk apa? Untuk periksa dulu genetiknya, penyakitnya, paru-paru, jantung, wah udahlah. Pokoknya prosesnya panjang dan itu tidak murah dan tidak mudah juga. Jadi perlu investasi. Dan di fotografi investasi aja, peralatan, traveling, investasi pikiran, meluangkan waktu, banyak pikiran, uang untuk peralatan dan akomodasi, traveling segala macam. Jadi ya itu namanya investasi. Jadi bukan hanya investasi uang, itu pikiran juga perlu. Dulu saya sempat motret komersial, wedding lah, produk, yang duitnya cepet, tapi hatinya nggak di situ. Kemudian bukan soal hati juga, pikiran saya kebuang-buang ke situ gitu. Banyak waktu yang kebuang untuk mikirin kalau wedding tuh yang harus kita konfirmasi berapa orang yang siram, acaranya seperti apa, itu kita harus manage itu kebuang waktu lah. Akhirnya saya memutuskan tahun 90, udah saya motret ini aja, kencangan ikat pinggang, nggak banyak masuk, mulai profesi ini saya bentuk karena ini harus soal konsistennya ini. Ya slide berikut. Nah ini, wildlife fotografi adalah networking. Sejak 90 sampai sekarang saya networkingnya udah banyak. Gitu. Nah zaman sekarang sama zaman dulu beda. Dulu tuh nggak ada namanya hak media sosial segala macam. Saya dan kayak membeli telur, membeli kucing karung, kita nggak tahu dapat apa aja. Sedangkan kita udah keluar duit, udah bisa kita pastikan kita bakal ngabisin 10 juta, 15 juta, atau 20 juta. Tapi apa yang kita dapat? Nggak bisa. Ya, jadi networking, jadi berkunjung, saya makin banyak kenalan dari Aceh sampai Papua, terus saya banyak kenalan segala macam. Kemudian wildlife fotografi adalah stok foto. Stok ya Indonesia banyak banget, luas dari barat sampai timur, Pulau Miangas sampai Rote. Jadi barat timur, utara selatan, gitu ya. Jadi stok foto dan binatang banyak banget, ada burung aja udah hampir 1.500 perkembangannya, reptil juga berapa ratus, kayak gitu-gitulah. Jadi harus di stok dulu, dikumpulin. Nah, fotografi adalah nyimpen juga, nggak murah. Dulu saya pakai film, prosesnya rumit, pakai ISO tinggi, nggak bisa, cuma ada ISO 100 yang diterima oleh pasar. Jadi cuma ISO 100, jadi nunggu binatangnya diam. Di hutan kita gelap, Indonesia tuh rainforestnya gelap. Jadi kalau ada binatang di dalam hutan itu benar-benar harus dia diem. Kalau burungnya atau binatang kepecicilan itu sangat sulit, pasti blur, pasti goyang. Atau kita pakai flash, karena dia satu kali dia udah lari. Nah itu. Kemudian penyimpanan nih, filing. Orang suka abai dengan filing. Saya punya ribuan slide, ribuan roll slide, itu masih tersimpan baik sampai sekarang. Bagaimana caranya? Yaitu ada cara penyimpanan yang baik dan benar. Orang merasa sekarang digital gampang, enak, motret enak-enak pudel, tapi nggak tahu cara nyimpennya, nggak tahu cara membagi file database ya. Kita harus bikin database-nya, bagaimana cara manggilnya. Nanti gampang manggil kalau kita namain lokasi segala macam, pengelompokan itu filing itu, dan itu juga tidak murah. Berapa tera yang harus kita punya untuk nyimpan file digital. Nah itu juga jadi harus pertimbangan teman-teman yang senang motret. Jadi kadang-kadang banyak sekali teman-teman fotonya bagus-bagus, begitu saya tanya 5 tahun kemudian banyak yang hilang. Sudah ya artinya harus remedi, ulang lagi, dan itu juga tidak murah dan momen itu tidak terulang. Berikutnya, slide berikut. Mengapa fotografi itu penting? Karena merekam sejarah alam. Sejarah alam itu natural history lah. Kemudian momen tidak akan terulang. Tadi saya dapat burung julang Sulawesi sekarang sama dulu itu beda sekali. Jadi nggak akan terulang. Yang dulu sarang-sarang burung julang itu yang di Sulawesi itu banyak yang sudah nggak ada. Dulu gampang sekali saya dapat di Tangkoko tuh sarang-sarang julang, beberapa tipe sarang. Tapi sekarang kita punya alat yang lebih canggih, digital, gampang diubah-ubah ISO-nya sampai 12.000 sampai 50.000, gampang, tapi momennya nggak ada, sarangnya nggak ada. Sulit. Kalau dulu banyak beberapa tipe sarang, beberapa tipe pohon. Kemudian alam Indonesia tadi luas, bagus. Flora fauna Indonesia makin terancam karena tadi yang diomongin situlah Zahra dengan NGO-nya.
Habitat satwa itu tadi juga rusak, perdagangan tadi ilegal maupun yang binatang dilindungi dan tidak dilindungi. Saya juga concern binatang yang tidak dilindungi. Dimanfaatkan secara berlebihan itu juga akan menimbulkan ketimpangan ekologis. Ya teman-teman biologi tahu lah kalau tadi kelelawar dibunuhin terus, artinya suatu hari ada pohon buah yang tidak punya regenerasi. Karena dia tidak bisa menghasilkan biji. Tidak menghasilkan buah dan menjadi biji yang dimakan oleh binatang dan disebar ke tempat lain. Nah itu kuliah lagi kita nih. Tadi Zahra udah banyak lah ngomong itulah. Oke, berikut. Nah, Indonesia luas nih ya, Barat Timur tadi apa Pulau Miangas sampai Rote, dari Aceh sampai Papua lah. Ya udah berikut, teman-teman tahu lah ini. Nah ini binatangnya banyak macam, ada ular, reptil, amfibian, itu. Saya nih orang visual, jadi berbahasa visual. Jadi saya nggak mau, saya pernah di biologi dulu juga, yang orang biologi punya bahasa yang rumit. Saya udah nggak mau main di ranah itu lagi. Jadi saya selalu sekarang main di ranah yang visual. Karena tadi tujuannya itu, saya kan dulu orang biologi, saya melihat tidak banyak propaganda atau buku dalam bentuk buku atau poster apa dengan gambar yang bagus. Karena dengan gambar yang bagus, orang akan impress. Orang akan baru nengok, baru ngeh, baru dong. Ya. Berikutlah contoh berikut, nanti pada ngiri nih dengan gambar-gambar ini. Nah, saya mau kasih contoh nih. Ini mungkin Akmal juga tahu nih bahwa saya sangat terinspirasi sama si Alfred Russel Wallace ini tahun 1854 sampai 62 dia. Dia bukan biolog, dia tukang dagang yang reptil, amfibi, serangga terutama untuk kolektor dan museum di Inggris. Ya. Tapi catatan-catatan dia sangat penting gitu. Nah, berikutnya. Nah, ini akhirnya 7 tahun setelah kepulangan dia, terbitlah bukunya dia. Nah, zaman dulu belum ada fotografi, ada tapi dengan proses yang rumit. Mungkin Wallace karena dia orang miskin dia nggak bisa. Lainnya masih Darwin. Jadi kalau teman-teman tahu ini ceritanya si Wallace ini sangat menarik, dia orang miskin, nggak sekolah, nggak bisa lanjutin sekolahnya, akhirnya dia ya jualan binatang lah, pindah-pindah dia. Lain sama si Darwin. Tapi catatan-catatan dia menjadi penting untuk ilmu biologi. Dan saya sangat senang dia sempat mampir di Indonesia selama berapa tahun, 8 tahun. Ya berikutnya, nah, buku-buku dia, kalau di catatan-catatan dia kalau dibukukan, itu mungkin kurang menarik. Ini mungkin Akmal juga cocok nih. Setuju Pak, bahwa buku itu tidak melulu itu kayak novel tanpa gambar. Tapi kalau buku biologi dengan digambar begini, artinya itu memberi kesan yang lebih menarik bahwa ilustrasinya. Jadi dia bayar ilustrator untuk digambar. Kenapa seperti binatang hidup? Dia tidak gambar binatang hidup ilustratornya. Dia gambar dari spesimen. Jadi untuk karena belum ada yang berwarna juga pakai hitam putih. Berikutnya, nah inilah contoh fotografi membantu konservasi. Ini menjadi lebih jelas ya, menjadi lebih jelas. Ya berikutnya contoh berikut bahwa si Wallace di dalam buku-buku Wallace saya coba cari-cari ilustrasinya, cari fotonya ya, berkeliling juga di berbagai wilayah di Indonesia. Berikutnya contoh, nah ini cendrawasih merah ya, rubra, ada di Papua lah. Berikutnya, dulu ilustrasi gini, saya nggak kebayang kalau burung ini burung apa gitu kan, apa yang diilustrasikan oleh si Wallace itu. Berikutnya, nah ini saya dapat di Papua waktu tahun 97 saya masih pakai film, masih rumit sekali prosesnya. Berikutnya, nah ini ilustrasi ini menggambarkan apa ya? Jadi bukan hanya bacaan tapi terus dengan ilustrasi yang menarik. Berikutnya, jadi saya coba cari binatangnya di Indonesia, kemudian memang sangat menarik kawasan Wallacea ini karena banyak binatang endemik ya, banyak kalau ada yang baca buku Wallace tuh menarik sekali. Sejak dia menyeberang dari Selat Lombok itu, begitu masuk Lombok dia bingung kok ada burung-burung Australis ya.
pengaruh Australis di situ gitu. Akhirnya catatan-catatan itu yang menjadi apa? Membakukan itu menjadi garis hayal Wallace itu, garis Wallace itu ya. Berikut. Ini contoh-contoh aja gambar. Berikutnya ini kuskus di Pulau Peleng saya dapat, di pulau apa kecil ya di Pulau Sulawesi, yang di dataran utamanya beda sekali spesiesnya, di Pelengensis. Belum pernah ada ilustrasinya sebelum ini. Berikutnya, nah, berikut maju. Ini lagi kemarin kira-kira berapa tahun lalu ya, 4 tahun lalu pernah ada pameran foto karya Langford di mana tuh, galeri di Pasar Minggu lah. Nah, ada pameran. Nah, si Langford ini mendapat kesempatan untuk mendokumentasi, memotret kembali spesimen-spesimen yang ada di Inggris maupun di Indonesia kayaknya. Karya spesimennya si Wallace. Ya, karena sebagian juga ada di Indonesia. Jadi berikut contoh-contohnya. Dia pernah pameran di Salihara, di Galeri Salihara. Ini juga suatu karya foto yang sangat menarik di pameran di foto besar-besar. Jadi semua spesimen yang Wallace ada di Museum Natural History di Inggris ya. Si Langford ini punya kesempatan untuk mendokumentasi ini karya. Ini bisa jadi satu buku juga nih. Berikut. Nah ini, walaupun tadi benda mati ya, binatang sudah mati, tapi ini catatan juga bahwa fotografi banyak bisa membantu untuk konservasi gitu. Berikutnya. Karena warna di bulu itu kadang-kadang masih awet ya. Ini tahun 18-an koleksi loh. Bayangin. Berikut terus contoh-contoh aja. So, bayangin semua catatan tulisan tangan itu masih ada. Tapi betapa fotografi itu penting untuk konservasi. Berikutnya. Nah ini catatan Buceros. Ini di Indonesia semua ini spesimen di Indonesia. Kok di Asia dia ada 8 tahun lah di Asia, Singapura, Malaysia dia sempat masuk juga. Berikutnya. Nah ini berikut contoh aja. Nah sekarang bukan hanya fotografi, videografi dan ilustrasi itu dapat membantu bidang konservasi. Tadi konservasi keterangannya udah dijelasin ya sama Zahra ya. Jadi sekarang saya menjadi wadah fotografer ini, fotojurnalis ini dulu karena waktu kecil saya suka sama buku bergambar binatang. Tapi dikasih sama orang tua buku yang dari Australia, Amerika. Jadi saya Afrika, saya hafal tuh namanya binatang-binatang di luar sana gitu. Dan apalagi sekarang dengan TV kabel banyak sekali tayangan mengenai satwa-satwa tersebut. Artinya makin nempel gitu loh di kepala dengan dokumenter dan buku-buku bagus. Kenapa orang asing lebih peduli sama satwa liar? Karena apa? Buku-buku di luar negeri itu sangat mendukung, apalagi dengan animasi, film animasi yang bertemakan binatang juga banyak, Simba segala macam. Itu makin nempel yang namanya singa, namanya cougar, namanya koala, namanya nempel lah di kepala saya kalau tanya itu gitu. Tapi begitu saya besar masuk biologi, nyari buku-buku bergambar bagus, saya nggak ada tentang satwa liar. Gimana kita mau kenal dengan satwa kita. Jadi fotografi apalagi dengan videografi. Sekarang baru mulailah semua gara-gara di kamera itu ada fitur atau ada fasilitas video. Dulu kan enggak, zaman dulu enggak, video, foto-foto gitu. Kalau sekarang kan akhirnya saya juga bikin video juga sedikit karena ya kita manfaatkan apa yang sudah ada gitu kan. Oke, berikut. Nah, kalau saya di fotografi bukan videografi, tapi saya juga buat video. Tapi belum ditayang, belum ada YouTube channelnya, nantilah, tunggu mendatang. Jadi merekam sejarah alam Indonesia. Ini yang saya lakukan dari tahun 90. Nah, di berikut, jadi foto itu fotografi dan merekam sejarah. Ini contoh-contoh aja yang saya rekam di Baluran. Jadi dengan foto bagus, dengan foto yang impress, orang akan dengan detail yang bagus, dengan semuanya pas, lighting pas, lensa pas, fotografi dasar pas, itu membuat gambar binatang itu bagus. Berikutnya, ini contoh aja, tinggal Tanjung Puting. Jadi karena banyak ya, saya juga main di kawasan konservasi dan tidak
kawasan. Jadi yang bukan, kadang-kadang di ladang masyarakat juga ada tuh binatang-binatang yang saya cari. Jadi nggak semua harus di Taman Nasional. Ya berikut, foto berikut. Nah ini badak di SRS. Walaupun ini di Sanctuary, mereka jarang sekali keluar ke pinggir hutan. Saya udah ada 6 kali ke SRS sana, jarang sekali badak Sumatera itu keluar ini. Ini masih tahun berapa ya? Masih pakai film. Saya baru pakai digital tahun 2004. Itu juga 2000 udah keluar digital tapi masih mahal sekali dan masih improve ya, masih berkembang teknologinya segala macam. Berikutnya, ini makaka nigra. Berikutnya, nah, babi rusa yang tadi sama. Berikut, ini bekantan, kita punya bekantan. Jadi kita orang biologi tahu lah ya, kawasan Indonesia Barat itu pengaruh Asiatik, Wallacea itu tidak terpengaruh satwa liar peralihan antara Asiatik dan Australis lah. Ya gitu-gitulah. Berikut, cara menyampaikan pesan konservasi dalam sebuah foto. Berikut, saya menyampaikannya melalui buku. Karena tadi kegundahan saya tuh langkahnya buku-buku yang bergambar bagus tentang satwa liar Indonesia. Sebelum ini saya udah bikin kecil-kecil ya, kartu pos, poster, kalender segala macam. Itu tadi tidak ngaruh karena semua ada umurnya. Saya masuk media media massa itu udah sering untuk menceritakan satwa liar Indonesia seperti koran, majalah, tabloid. Saya masih masih hatinya karena umur majalah itu pendek, 1 bulan atau 2 minggu, atau apalagi koran, cuma 1 hari. Orang nggak ingat, habis lihat 1 hari lupa udah. Nah, akhirnya tahun 2010 saya terbitin ini perjalanan 20 tahun saya kumpul, akhirnya jadilah buku. Coffee table, bahasa Inggris, tebel 296, terus ya itu dijual ini. Karena saya juga memantau bahwa orang asing juga nggak ada yang tulis 17 tahun ini, sejak 90, 17 tahun itu nggak ada yang pernah buat lagi tentang, dulu kan ada sempat McKinnon siapa-siapa dia pernah ada buat buku tentang satwa liar Indonesia lah, tentang isu-isu lingkungan di Indonesia. Tapi sejak itu ya, itu respon baik sama publik, mendapat pameran di Grand Indonesia, teman-teman juga kaget, banyak sangkain orang ini di luar Indonesia, bukan di Indonesia. Jadi ini buku respon baik sama publik. Berikutnya, kedua, saya juga senang sama ular. Dari dulu saya pembimbing herpet. Tapi orang banyak nggak tahu, dan banyak komunitas sekali, banyak komunitas yang ngajarin saya malah. Om begini, Om Bang ini begini. Saya dulu pembimbing herpet, cuma kan orang tahu saya fotografer, jadi dia nggak tahu kalau saya paham ular. Akhirnya kumpul foto, ada ya proses foto 30 tahun lah ini, proses foto 30 tahun. Jadi saya kumpulin ini jadiin satu buku, dan saya pengen teman-teman komunitas belajar dari sini. Saya bilang saya nggak bisa ngelarang kalian untuk melihara ular, tapi tolonglah baca literatur, jangan Google aja, karena banyak yang mesti diverifikasi kalau di Google, harus berulang-ulang, recheck, cross-checknya 3 kali segala macam. Jadi baca ini dia makannya apa, kalau memang kamu mau piara silakan, tapi ular itu misalnya bukan makan hanya ini loh, bukan tikus doang gitu, bahwa dia ada makan bajing, ada makan kadal, ada makan bunglon gitu. Ya, penting tahulah, sama tempat harus bagus segala macam. Ya gitulah. Berikutnya. Nah, ini buku ketiga saya tahun 2018. Buku ular tuh 2014, ini buku ini. Ini 7 tahun saya keliling kawasan Wallacea, ada 22 titik yang saya kunjungi, foto-foto, memang nggak selengkap yang ini, karena ini proyek idealis aja nih, proyek biaya sendiri, nggak ada bantuan dari mana-mana, kecuali ada Gambara Body Shop, itu terlibat di akhir-akhir aja, bahwa bantu supporting yang lain gitu ya. Jadi ya seneng lah dapat bantuan supporting juga dari pihak lain, karena konservasi itu butuh dukungan banyak pihak.
bukan saya aja gitu. Jadi kayak NGO juga perlu segala macam. Ya berikutnya, ini contoh buku aja nih apa, yang berbisa sekali merah. Berikut, yang orange itu yang Viper-nya. Kemudian berikut hijau yang tidak berbisa lah, gitu-gitulah. Berikutnya, ini macam-macam ular piton di buku itu ya. Ini bukunya kecil, A5 bahasa Indonesia. Yang lain bahasa Inggris karena tadi ada kegundahan saya juga. Jadi kalau saya tulis bahasa Indonesia, orang bilang banyak yang bisa bilang bagus, tapi nggak bisa beli. Jadi itu juga repot juga. Itu juga saya lagi mau berusaha juga bikin bahasa Indonesia, tapi ya itu dia kalau berdampak jadi mahal itu pada risiko. Padahal kalau saya pikir lebih mahal buku-buku dari luar, karena buku ular yang saya beli dari luar itu rata-rata $100, $150. Jadi kalau buku ular itu cuma 200.000 karena aku support sama Body Shop dan Kahati waktu itu yang saya jual cuma 200.000. Tapi buku yang coffee table itu agak mahal ya. Berikutnya, ini contoh buku-buku yang awal. Jadi masih pakai film, 70% masih pakai film. Yang buku pertama yang 2010. Berikutnya ini contoh-contoh aja. Nah, ini buku di buku Wallace. Ini udah mulai digital ya, udah mulai campur digital, hampir 95% udah digital. Berikut, ya juga di buku Wallace ini. Berikutnya, ya ini contoh-contoh. Nah itu dia nih, kita kaya akan apa makaka ya. Di Sulawesi ada 7, ada yang bilang 8, ada yang bilang 5, ada yang 6. Saya hanya nulis ilmiah populer, saya nggak mau ikut perdebatan para ilmuwan yang bilang ini ada 8, ada 5, ada apa, menurut ya saya enggak. Saya ngomong-ngomongnya ada 7, udah. Jadi saya ngomong ringan-ringan saja, nggak usah ini, walaupun editor saya, dokter semua, ahli semua dalam, jadi ada editor saintifik, ada editor umum. Ikut, nah, ini makaka di Sulawesi Selatan, Maura, berikutnya. Nah ini apa, konservasi ini, menurut saya, kenal, sayang, peduli. Bahwa kita harus ngajak publik. Kalau kita aja nih, para ilmuwan, masyarakat ilmiah menurut saya, kita udah tahu lah harimau tinggal 300, gajah tinggal sedikit, banyak bunuhin. Publik tuh nggak penting buat dia gitu. Buat publikasi, buat publik tuh ya mereka nggak terlalu inilah sama harimau tinggal 300, biarin aja nggak ke gue kok gitu kan. Nah dia nggak tahu kalau itu kita harus jelasin bahwa itu dia top predator, nanti makanan paling atas gitu. Jadi dengan dia peduli, dia bisa jadi, publik itu bisa jadi tadi ilmuwan juga, bisa jadi tadi kayak Sarah di NGO, bisa jadi penegak hukum, dia bisa jadi apa konservasionis, bisa jadi polhut, gitu dengan kepedulian mereka. Jadi apa dampak fotografi dengan konservasi ini, dengan dikonservasi? Saya memonitor grup wildlife fotografi di Indonesia di media sosial. Yang paling tua adalah kayaknya Indonesia Wildlife Photography yang dari Jakarta. Itu tadi saya tanya, ulang tahunnya kapan? Itu 2010, Juni. Kayak gitu. Jadi, nah sekarang udah banyak wildlife photography grup di berbagai daerah. Itu yang menimbulkan dampak fotografi yang saya tekuni, itu menjadi dampak. Kemudian dengan mereka suka fotografi, ada yang bawa senapan sekarang dilaporin. Dan bisa ada beberapa ya diproses gitu. Saya lihat dari wildlife photography grup dari teman-teman di daerah. Nah sekarang saya lagi nge-push mereka supaya jadi buku, itu jadi legacy gitu. Kalau udah jadi buku itu jadi catatan sejarah untuk satu tempat. Kalau saya kan tadi kita belajar suatu bangsa, suatu daerah atau suatu spesies itu dari buku. Makanya saya lebih cenderung bikin buku, bukan diliput majalah, TV, segala macam. Saya lebih, jadi walaupun tadi nggak ada support segala macam, saya jalan terus. Karena itu yang paling penting buat saya gitu ya. Jadi buku adalah legacy, warisan. Warisan untuk anak cucu, untuk kampus kita, untuk saya sendiri, keluarga saya, bangsa ini. Jadi di jalur wildlife fotografi sepi. Siapa sih yang ngikut saya sekarang? Kalau tanya, masih belum saya lihat. Tapi masih ada, tapi teman-teman yang
di berbagai daerah udah ada yang menurut saya jago kandang, tanda kutip saya bilang jago kandang, udah jago-jago, udah pasti motretnya, mau investasi beli alat gede-gede segala macam, dan dia mondar-mandir tiap Sabtu Minggu, dia masih Sabtu Minggu, belum kayak saya full time ngurusin potret satwa liar. Yang berikutnya, nah ini kalau bukan kita siapa lagi? Nah, wildlife fotografi itu saya tekuni dari tahun 90 biar ini tidak diisi orang asing. Saya orang asing. Artinya mereka melihat, makanya mereka datang ke sini. Mereka melihat karena kita abaikan, padahal kekayaan kita gitu. Yang kita selalu bilang, wah data kita dicuri. Nah, akhirnya foto kita dicuri, dokumenter kita juga dicuri. Akhirnya kita begitu lihat film dokumenter National Geographic atau NHK atau apa, wow bagus ya tentang Indonesia, tentang Sulawesi. Ada gue tuh di dalam situ, gue yang bantu mereka. Cuma gitu, di TV-TV lokal ini sering sekali saya diliput atau liputan, ya mereka nggak mau investasi, mau mahal om, nggak bisa lama-lama, kita harus pulang, kalau bisa 1 minggu 5 episode gitu kan. Pusing saya, bangun pagi aja nggak mau, gitu. Susah lah gitu. Jadi ya itu yang menjadi kegundahan saya, karena kalau bukan kita siapa lagi gitu. Yang berikut. Oke, terima kasih. Jadi kalau masih ada yang nggak puas, karena webinar ini tetap pendek umurnya, boleh kunjungi itu medsos atau ke rumah juga silakan. Oke, terima kasih. Selamat siang, sore. Oke, terima kasih Om Caca atas materinya. Sangat menarik sekali, terutama ketika melihat hasil foto-foto dari Om Caca yang keren banget lah pokoknya. Oke, jadi dari Om Caca yang sampaikan, saya mendapatkan beberapa pesan. Jadi yang pertama, kalau kita ingin menekuni fotografi, terutama fotografi satwa liar, yang pertama harus kita lakukan yaitu kita harus suka dulu. Jadi ketika kita telah suka dan kita telah mengenali hal tersebut, kita akan sayang dengan hal tersebut dan kita akan peduli. Gitu. Karena ya, siap. Oke, jadi ternyata selama tadi pemaparan materi, kita udah punya beberapa pertanyaan yang menunggu untuk dijawab di kolom chat room. Oke, yang pertama ada pertanyaan untuk Kak Zahra dari IRDA, Bioexplorer Biologi Unsur. Dia bertanya, apa pandemi berdampak pada penegakan penyelundupan hewan dilindungi? Jika ada dampaknya itu positif atau negatif? Mungkin Kak Zahra bisa menjawab. Oke, di sini aku coba jawab sepengamatan aku selama 5 bulan ini ya, pengamatan kami gitu selama 5 bulan ini. Dengan adanya pandemi ini ya, tentu kita semua harus beradaptasi gitu. Jangankan penegak hukum, kita aja manusia yang biasa tinggal WFH doang gitu. Kita harus beradaptasi juga gitu. Tentunya ini berdampak gitu terhadap penegakan hukumnya gitu. Nah sekarang mereka pedagang satwa ilegal ini mereka nggak akan berhenti gitu, tapi mereka hanya shifting gitu dari metode yang konvensional gitu menjadi metode yang online gitu, yang tadinya hanya berkirim melalui penyelundupan masih jalan